Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kakak akan membahas TO9 UTBK 2021 Matematika Saintek. Yuk kita lihat sama-sama. Nomor 1, garis Y sama dengan AX plus B menyinggung lingkaran Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, dan X min 4 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Maka nilai AB-nya gimana? Pertama, untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, pusatnya 0,0, jari-jarinya 1 ya. Kita cari jarak pusat ke garis adalah 1, yaitu jari-jarinya ya. Nah, jadinya substitusikan 0,0. Ingat jarak titik ke garis ya, tinggal substitusi titiknya ini ke garis ya. Nah, dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, depan X depan Y. Nah, jadinya A kali 0 kurang 0 tambah B bagi akar A kuadrat tambah min 1 kuadrat, itu sama dengan 1. Kita dapat, berarti tinggal kali silang ya. B nya adalah akar A kuadrat tambah 1. Nah, ini sebenarnya masih mutlak B ya, berarti bisa plus minus B. Tapi ada keterangan di sini B nya besar dari 0, berarti B aja langsung, nggak usah pakai plus minus. Nah, kemudian untuk yang lingkaran kedua, jari pusatnya adalah 4,0, jari-jarinya 3 ya. Nah, maka jarak pusat ke garis adalah 3, yaitu jari-jari, sama seperti yang atas. Tinggal substitusi 4,0 ke garis. Berarti A kali 4 kurang 0 tambah B dibagi akar A kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan 3, kali silang ya. Berarti mutlak dari 4A tambah B sama dengan 3 kali akar A kuadrat tambah 1. Nah, B nya kita ganti jadi akar A kuadrat tambah 1. Nah, kenapa? Biar variabelnya A semua. Nah, tinggal kita ganti. Pertama, untuk 4A tambah akar A kuadrat tambah 1 sama dengan 3 akar A kuadrat tambah 1. Jadi 4A sama dengan 2 akar A kuadrat tambah 1. Kita bagi 2, kemudian kuadratkan. Jadi 4A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 1, 3A kuadrat sama dengan 1, berarti A kuadratnya sepertiga ya. A nya ambil positifnya adalah seperakar 3 ya. Kenapa ambil positif ya? Karena di sini kita lihat aja 3AB nya positif. Pilihan jawaban positif semua, berarti A nya ambil yang positif aja gitu. Nah, berarti di sini juga 4A tambah ini. Nah, A nya positif, akar ini positif, berarti kan positif, maka kita giniin aja langsung. Nah, A nya sama dengan seperakar 3. Nah, B nya kita substitusi. Nah, B nya kan akar A kuadrat tambah 1, akar sepertiga tambah 1, akar 4/3 atau 2 per akar 3. Jadi karena B nya besar dari 0 ya, A nya pakai yang besar dari 0. Nah, maka 3AB itu 3 kali seperakar 3 kali 2 per akar 3, jadinya 2. Jawabannya B. Nomor 2, matriks B ada persamaan A kuadrat tambah B sama dengan 3 min 2, 4 min 1. Determinan A pangkat 4 gimana? Kita cari A pangkat 2, berarti 3 min 2, 4 min 1 dikurangin B ya, atau dikurang 1 min 4, 5 min 2. Nah, jadi A kuadratnya 22 min 1, 1. Determinan A kuadrat berarti 2 kali 1 kurang 2 kali min 1, yaitu 4 ya. Maka determinan A pangkat 4 ya sama aja determinan A kuadrat dikuadratkan. 4 kuadrat 16. Jawabannya D. Nomor 3, A dan B akar-akar persamaan itu, nilai A kali B itu berapa? Nah, pertama, yang di sini 3x, ini 64x pangkat 3, agak-agak gimana gitu ya. Nah, kita coba lihat duanya ini. Duanya bisa diubah jadi 2 log 4 tambah 2 log x ya. Nah, dengan sifatnya, sifat logaritmanya untuk penjumlahan bisa kita gabung jadi bentuk perkalian dalamnya. Berarti 2 log 4 tambah 2 log x jadi 2 log 4x. 4x pangkat 3, 4 pangkat 3 kali x pangkat 3. Terus sifatnya lagi, A pangkat B log C, A sama C nya itu bisa ditukar jadi C pangkat B log A. Berarti ini 3x pangkat 2 log 4x bisa diubah jadi 4x pangkat 2 log 3x. Nah, pas di sini 4 pangkat 3 kali x pangkat 3 sama aja 4x dipangkat 3. Nah, udah
tidak sama-sama 4x, nah tinggal samain aja. Pertama, kalau untuk A pangkat B sama dengan A pangkat C, A nya 1, itu pasti betul, karena 1 pangkat berapapun ya pasti 1. Terus A nya 0, tapi syaratnya pangkatnya harus positif. Nah di sini kalau 0, nah, di dalam logaritmanya jadi 0, itu nggak boleh. Tapi ini untuk secara umum aja. Nah, nomor 3, A nya sama dengan min 1, tapi syarat B dan C nya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Yang keempat, B sama dengan C. Nah di sini kita cukup yang A sama dengan 0 enggak, yang A sama dengan min 1 enggak. Kenapa? 4x sama dengan min 1 berarti x nya kan min 1/4 ya, x nya minus, enggak boleh di logaritma. Maka cuma A sama dengan 1 dan B sama dengan C. Berarti pertama 4x sama dengan 1, maka x nya 1/4. Nah kemudian 4x sama dengan 0, x nya 0, ini tidak memenuhi sifat logaritma ya tadi. 4x sama dengan min 1, x nya min 1/4, tidak memenuhi sifat logaritma. Nah kemudian pangkatnya samain, 2 log 3x sama dengan 3, berarti 3x nya 2 pangkat 3 atau 8, x nya 8/3. Nah inilah A sama B nya, 1/4 sama 8/3. Jadi A kali B 1/4 kali 8/3 yaitu 2/3. C jawabnya. Nomor 4, x nya antara P sampai Q adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Maka nilai P kali Q nya berapa? Karena x min 1 ini pasti positif, boleh kita kali silang. Jadinya x kuadrat kurang mutlak x min 1 dikurang 1 lebih kecil dari mutlak x min 1. Pindah ruas, x kuadrat min 1 lebih kecil dari 2 kali mutlak x min 1. Nah sekarang saya coba bagi mutlak x min 1 ya ke sini. Nah terus ini difaktorkan, x kuadrat min 1 jadi x plus 1 kali x min 1, mutlaknya jadi ke bawah, kita bagi lagi ya. Ini sama dengan lebih kecil sama dengan 2. Pertama, saat x min 1 nya besar dari 0, berarti mutlak x min 1 sama dengan x min 1. Nah ini berarti bisa dicoret ya, x min 1 nya bisa dicoret, jadinya x plus 1 aja lebih kecil dari 2, x nya lebih kecil sama dengan 1. Tapi ini harus x nya lebih besar dari 1, berarti himpunan kosong. Sekarang saat x min 1 nya kecil dari 0, berarti mutlak x min 1 nya adalah minus dari x min 1. Jadi x plus 1 kali x min 1 dibagi minus dari x min 1 kecil sama dengan 2, berarti ini jadinya min 1 ya, kita bagi aja min x min 1 kecil sama dengan 2, min x kecil sama dengan 3, x nya berarti min 3 kecil sama dengan x ya gitu. Nah tinggal iris dengan syarat mutlaknya tadi, berarti x nya antara min 3 sampai 1. Ini adalah P dan Q nya. P nya min 3, Q nya 1, maka P kali Q nya min 3. Jawabannya C. Nomor 5, dari 10 siswa, jika nilai tertinggi nggak ikut rata-ratanya 65, jika terendahnya nggak ikut rata-ratanya 7,3, jangkauannya berapa? Berarti karena 10 siswa, terus ada tertinggi ada terendah, anggap aja begini, ada 8 siswa yang total nilainya P nggak tahu berapa ya, terus ada nilai tertinggi ada nilai terendah. Pertama, tanpa nilai terendah, berarti kan P ditambah nilai tertinggi dibagi totalnya ada 9 orang sama dengan 7,3. Kali silang, berarti P tambah nilai tertinggi adalah 7,3 kali 9. Sekarang tanpa nilai tertinggi, berarti P tambah nilai terendah bagi 9 sama dengan 6,5 kali silang. Nah kedua ini bisa kita eliminasi P nya. Nah jadi nilai terus dikurangin ya, berarti nilai tertinggi kurang terendah sama-sama kali 9 kan ya, berarti 7,3 kurang 6,5 aja. Nah tertinggi kurang terendah ini adalah jangkauan ya, 0,8 kali 9 7,2. Jawabannya C. Nomor 6, limit ini berapa nilainya? Pertama, x kuadrat plus x min 2 bisa difaktorkan x min 1 kali x plus 2 dibagi sin x min 1, terus sekan. Ingat sekan adalah 1/4 dari cos, berarti kita ke atasnya jadi kali cos px. Nah ini yang ini x min 1 per sin x min 1 kita pisahkan jadi seperti ini.
Nah, yang sebelah kiri nilainya kan 1. Sebelah kanan tinggal substitusi X-nya 1. Berarti 1 kali 1 tambah 2 kali cos pi. Cos pi itu berapa? Min 1. Berarti 3 kali min 1, min 3. Jawabannya E. Nomor 7. Pada matriks ini, bilangan positif 1 AC membentuk barisan geometri, jumlahnya 13, 1 BC membentuk aritmatika, maka determinan A-nya berapa? Nah, kalau ada A, B, C berturut-turut begini, nah, kita punya sifat kalau barisan geometri, B kuadrat sama dengan A kali C, kalau aritmatika, 2B sama dengan A tambah C. Nah, berarti pertama, untuk yang geometri 1AC, nah, berarti A kuadrat sama dengan 1 kali C. Terus A kuadrat berarti sama dengan C. Nah, yang jumlahnya 1 tambah A tambah C sama dengan 13. Berarti A tambah C nya 12. Ganti C nya dengan A kuadrat ya. Pindah ruas, faktorkan. Nah, dapat A nya min 4 atau A nya 3. Karena bilangan positif semua, nah, maka A nya 3. Kemudian C nya adalah A kuadrat. Jadi C nya 9. Sekarang yang aritmatika 1B sama C itu berarti 2B sama dengan 1 tambah C. C nya udah ada 9. 2B sama dengan 1 tambah 9. Berarti B nya adalah 5. Nah, maka matriks A nya adalah 1, 3, 5, 9. Nah, determinannya 1 kali 9 kurang 3 kali 5 ya. Jadi min 6. Jawabannya D. Nomor 8. Joni menabung di bank sentral yang menggunakan bunga majemuk dengan saldo awal A 3 tahun, saldo Joni jadi B. Citra menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Setelah 6 tahun mereka menabung, Citra A lebih banyak daripada Joni, maka X-nya berapa? Nah, pertama kita gunakan kalau bunga majemuk, M itu ceritanya modal ya. Modal sekian setelah sekian tahun adalah A kali R pangkat N aja. Nah, dimana kalau Joni berarti awalnya Joni kali R pangkat 3. Nah, ini Joni pas 3 tahun ya. Berarti B sama dengan A kali R pangkat 3. Nah, berarti R pangkat 3 adalah B per A atau R-nya adalah B per A dipangkatkan sepertiga. Kemudian Citra 6 tahun adalah Joni 6 tahun tambah A. Masing-masing kita jabarkan ya. Nah, berarti A-nya Citra X kali B per A-nya pangkat sepertiga, karena 6 tahun pangkat 6 ya. Nah, Joninya awalnya A kali B per A-nya pangkat sepertiga, terus dipangkatkan 6 juga, terus tambah A. Nah, jadi X kali B kuadrat per A kuadrat sama dengan A kali B kuadrat per A kuadrat tambah A. Kita kali dengan A kuadrat per B kuadrat ya. Berarti X-nya ini A tambah A kali A kuadrat per B kuadrat. Atau A tambah A pangkat 3 per B kuadrat. Opsi pilihan jawaban yang ada adalah E. Nomor 9. Suku banyak dibagi X min 2 kuadrat, sisanya min 2X tambah A. Berarti A tambah B gimana? Nah, kita bisa faktorkan nih ya. Nah, berarti X pangkat 3 tambah BX kuadrat kurang 2X kurang 6 dibagi X min 2 kuadrat, ada hasilnya tambah sisa. Nah, kebetulan hasilnya ini adalah pangkat 1. Kenapa? X pangkat 3 bagi X pangkat 2 ya. X pangkat 3 bagi X pangkat 2 adalah X. Terus sama ya, berarti pangkat 1 nih ya. Nah, kita jabarkan nih, X pangkat X min 2 kuadrat kali X plus C. Nah, jadi X kuadrat min 4X plus 4 kali X plus C, min 2X plus A nya pindah. Nah, min 2X berarti hilang, A nya pindah ke min 6 berarti min A plus 6. Nah, tinggal kita kalikan, berarti ini X kuadrat min 4X plus 4 kali X plus C. Jadi seperti ini. Nah, tinggal lihat yang koefisiennya sama ya. Pertama, koefisien X, kenapa? Di sini udah pasti 0 X-nya ya. Nah, koefisiennya berarti 4 min 4C sama dengan 0, C-nya adalah 1. Nah, C-nya berarti bisa kita masukin ke sini, terserah kemana aja. Pertama misalkan ke koefisien X kuadrat untuk cari B-nya.
B-nya adalah C min 4, C-nya 1, 1 kurang 4 min 3, itu B-nya. Terus A-nya dapat dari sini, konstanta minus dari A plus 6 sama dengan 4C. Ya, berarti min A min 6 sama dengan 4 kali 1, 4. Min A sama dengan 10, A-nya adalah min 10. Jadi A tambah B min 13. Jawabannya D. Nomor 10, lingkaran itu memotong garis Y sama dengan 2 di titik A dan B. Jika P adalah titik pusat lingkaran tersebut, maka cos APB itu berapa? Nah, pertama lingkarannya pusatnya min 1,5, jari-jarinya 5. Kurang lebih ini lingkarannya, pusatnya min 1,5. Terus ini ada garis Y sama dengan 2. Nah, memotongnya di A sama B. Nah, ini jari-jarinya 5. Nah, terus jaraknya kan bisa kita langsung kurangin aja nih ya. Nah, Y-nya 5 kurang 2 itu 3. Nah, berarti ini sudut alfanya. Yang ditanya cos APB. Cos alfanya itu kan 3/5 ya. Nah, kalau APB berarti kan 2 alfa. Alfanya ada 2 di situ ya. Nah, berarti cos 2 alfa gimana? 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Berarti 2 kali 3/5 dikuadrat kurang 1. Dihitung 9/25 kali 2, 18/25 kurang 25/25. Jadi min 7/25. Jawabannya B. Nomor 11, jika X-nya antara A sampai B adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, maka nilai A min B gimana? Pertama ingat, mutlak A adalah akar dari A kuadrat. Terus kalau mutlak A di kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, lihatnya dari sini. Pertama ada akar X min 1 di kuadrat, akan mirip dengan ini. Berarti dia bisa diubah jadi mutlak X min 1. X min 1 di kuadrat sama aja mutlak X min 1 di kuadrat. Ya, berarti kita bisa ubah seperti ini. 6-nya langsung pindah luas jadi min 6 kecil dari 0. Faktorkan. Ya, plus 3 min 2. Berarti mutlak X min 1-nya antara min 3 sama 2. Nah, karena mutlak X min 1 itu besar dari min 3, pasti benar ya. Nah, maka cukup mutlak X min 1 kecil dari 2 yang kita cari. Artinya X min 1, ingat kalau ada mutlak A kecil dari B ya, berarti A-nya antara min B sampai B. Untuk B-nya bilangan positif. Berarti X min 1-nya antara min 2 sampai 2, kita tambahin 1. X-nya antara min 1 sampai 3. Karena X-nya antara A sampai B, berarti A-nya min 1, B-nya 3. Jadi A kurang B min 1 kurang 3, yaitu min 4. Jawabannya E. Nomor 12, fx fungsi genap. Kalau fungsi genap berlaku f min x sama dengan fx, sehingga integral min a sampai 0 dari fx sama dengan integral 0 sampai a dari fx. Nah, maka integral min a sampai a dari fx ya, itu sama dengan 2 kali integral a sampai 0 sampai a dari fx. Nah, pertama yang integral min 4 sampai 4. Nah, berarti kan sama dengan 2 kali integral 0 sampai 4 dari fx dx ya. Nah, berarti kita tinggal substitusi. Nah, untuk integral tertentu ya, nah, berarti tinggal fb kurang fa. Berarti integral min 4 sampai 4, nah, itu 16 ya. 2 kali, nah, berarti fx antara 0 sampai 4, 2 kali f4 kurang f0. Berarti kita bagi 2, f4 kurang f0 nya 8. Kemudian untuk f dari ax plus b, integralnya adalah f dari ax plus b, f besar ya, dibagi a plus c. Berarti kalau integral 3 sampai 4 dari f 2x min 2 sama aja f besar 2x min 2 dibagi 2. 2-nya ini dari depan x-nya. Masukin min 4 sama 3 ya. Nah, nilainya ini 11 tadi. 11 sama dengan masukin 4, 2 kali 4 kurang 2, 6. 2 kali 3 kurang 2, 4. Ya, tinggal kali silang. Berarti F6 kurang F4 adalah 22. Kemudian integral min 1 min 5 sampai min 1 sama ya. Nah, F dari 1 min X bagi min 1. Nah, berarti 6 sama dengan masukin min 1 F2, masukin min 5 F6. Berarti F6 kurang F2 sama dengan 6. Nah, yang ditanya integral 0 sampai 2 dari Fx. Nah, itu kan berarti fx 2 sampai 0, f2 kurang f0. Nah, gimana dapatnya? Gampang nih.
F2 nya pertama bisa kita cari F2 kurang F6, terus tambah F6 kurang F4, terus tambah ini F4 kurang F0 ya. Nah, F2 kurang F6 dari sini, nah berarti minus 6 ya. F6 kurang F4 itu 22, F4 kurang F0 itu 8, tinggal tambahkan jadinya 24. Jawabannya C. 13. Nah, pertama kita di sini ada integral 0 sampai 1 dari X per X plus 3 sama dengan A. Kalau 1 per X plus 3 itu berapa? Nah, pertama, integral 0 sampai 1 dari X plus 3 per X plus 3 adalah yang X tambah yang 3. X sama 3 nya kita pisah. Nah, ini yang sebelah kiri ini jadinya integral 1 ya, dx. Nah, yang sini itu A ada di soal. Nah, 3 tinggal keluarkan jadi 3 kali integral 0 sampai 1 per X plus 3. Ini yang dicari. Misalkan ini nilainya P ya. Nah, ini integralkan. Jadinya integral 1 adalah X, batasnya 1 sampai 0 adalah A tambah 3P ceritanya. Ini tinggal substitusi X nya 1 sama 0 ya. 1 kurang 0 sama dengan A tambah 3P. Nah, berarti P nya sepertiga dari 1 min A. Jawabannya A. Nomor 14. Jika untuk setiap bilangan asli N, Ln adalah luas daratan yang dibatasi oleh sumbu X dan parabola, nah, maka sigma N nya 1 sampai 2 dari Ln itu berapa? Nah, bisa kita apa ini ngerjainnya. Pertama, sigma itu artinya L nya tinggal masukin 1 sampai 2 ya. Berarti L1 sampai L1 tambah L2. Nah, untuk L1 berarti ya daerah yang dibatasi oleh 0,1, min 1,0 dan 1,0 ya, ganti N nya dengan 1 ya. Nah, berarti kurang lebih daerahnya begini, min 1,0, 1,0 dan 0,1. Untuk L2 ganti N nya dengan 2, berarti daerah yang dibatasi 0,1/4, min setengah koma 0 dan setengah koma 0. Ini kurang lebih. Nah, dijumlahkan nih luasannya berapa? Kita gunakan ini. Kalau ada kurva seperti ini ya, kurva fungsi kuadrat, nah di mana ini harus lewat puncak ya. Ini ada alas dan ini ada tinggi gitu ya. Maka luasnya adalah 2/3 alas kali tinggi. Berarti untuk yang luas 1, 2/3 alasnya 1 kurang min 1, 2, tingginya 1. 2/3 kali 2 kali 1 yaitu 4/3. Luas yang kedua alasnya setengah kurang min setengah jadinya 1 ya. 2/3 kali 1 kali 1/4 1/6. Berarti luasnya 4/3 tambah 1/6 ya, atau jadinya 9/6, 3/2. Jawabannya C. Nomor 15. Kubus ABCDEFGH dengan panjang tiap rusuknya 2/3. Titik P terletak pada EF, titik Q pada GH, sehingga bidang APQD membentuk sudut 60 derajat dengan bidang ABCD. Bidang APQD mengiris kubus dengan menjadi 2 bagian. Volume bagian yang lebih kecil gimana? Nah, ini kubusnya, rusuknya 2/3, P sama Q di situ. Nah, ini APQD. Nah, memotong rusuk berarti yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil, nah ini sudutnya tadi 60 derajat ya. Bagian yang kecil adalah bagian prisma APE DQH. APE DQH ya. Nah, prisma segitiga. Nah, kalau saya gambarkan ini prisma segitiga. Nah, APE DQH. Nah, di mana siku-sikunya adalah di E. Nah, ini ceritanya alasnya adalah APE yang bagian depan ya, yang bagian belakang ya. Ini bagian depan ceritanya saya jadikan alas, jadi saya tidurkan. Nah, ini alas, ini tutupnya ya, DQH. Jadi begini. Panjang-panjangnya AE 2/3 itu tingginya. Untuk HE juga 2/3 ya. Rusuknya 2/3. Tinggal mencari EP-nya pakai apa? Tinggal pakai AE kali tangan 60 ya. Maaf, tangan 30. Karena ini di sini 60 berarti ini 30 ya. PE di depan, AE di samping. Ya, depan bagi samping tangan. Nah, berarti
akar 3 kali sepertiga akar 3 atau seperakar 3 ya. Nah, jadi EP nya adalah 2. Nah, maka volumenya tinggal luas alas kali tinggi. Nah, berarti setengah kali luas alasnya ya, setengah kali 2 kali 2 akar 3, tingginya 2 akar 3. Tinggal dihitung, jadinya 12. Jawabannya E. Nomor 16, peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/4. Nah, kalau 3 kali melempar, maka peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pertama kali pada lemparan ketiga. Berarti di sini untuk masuknya itu 3/4, untuk tidaknya masuknya adalah 1/4 sisanya. Nah, 3 kali lemparan yang tidak masuk pertama kali adalah lemparan ketiga, berarti pertama keduanya kan masuk. Udah pasti nih. Masuk, tidak masuk. Ya, tinggal kita substitusikan. Yang masuk 3/4, masuk lagi 3/4, tidak masuk 1/4. Kalikan 9/64. Jawabannya D. 17. Cos A sama dengan 1/3, sin B sama dengan 1/3 akar 2. Maka sin A tambah B dibagi tangan A tambah tangan B itu berapa? Kita ubah coba. Untuk sin A plus B tangan A tambah tangan B, kita ubah ke sin atau cos ya. Nah, berarti sin A tambah B jadinya sin A cos B tambah cos A sin B. Tangan A tambah tangan B jadinya sin A per cos A tambah sin B per cos B. Untuk yang penyebut ya, untuk yang tangan kita samakan penyebutnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kebetulan atasnya sama ya. Sin A cos B tambah cos A sin B dibagi dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Berarti itu kan 1. Cos A cos B nya tinggal ke atas, berarti sama aja cos A kali cos B aja. Cos A nya udah ada 1/3. Nah, karena sin B itu baru sinnya 1/3 akar 2. Nah, kita coba nyari cosnya dengan cos kuadrat B, berarti kan 1 min sin kuadrat B. Berarti 1 kurang 2/9, 7/9. Maka cos B nya plus minus 1/3 akar 7. Di sini P nya min pi per 2 sampai pi, berarti kuadrat kedua. Kuadrat keduanya cosnya negatif, berarti cosnya min 1/3 akar 7. Ini ada minusnya ya. Nah, maka cos A kali cos B tinggal 1/3 kali min 1/3 akar 7. Jadinya min 1/9 akar 7. Jawabannya A. Nomor 18. Nah, ini kita tarik gambarnya ke samping ya. AB-nya 8, BC-nya 10, luas lingkaran yang menyinggung garis BC, AB serta pusatnya melalui AC seperti pada gambar. Nah, ini BC-nya 10, AB-nya 8. Dengan Pitagoras, AC kuadrat bisa dicari 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Kalau apa triplenya AC adalah 6. Nah, kemudian ini jari-jari lingkarannya R, berarti C ke pusatnya ini adalah 6 min R. Kemudian ini R lagi. Nah, dari B ke pusat lingkaran kalau kita lihat, nah ini kan jadi segitiga siku-siku ya. R sama 8 sama miring. Terus di sini miring, R berarti di sini berapa? Di sini 8 juga. Nah, karena 8, total BC-nya 10, B ke titik singgungnya ini 8, berarti di sini sisanya 2 ya. Nah, kita pakai tangan C sama dengan tangan C ya, karena ini segitiga siku-siku, ada 2 segitiga siku-siku, yaitu yang segitiga atas nih ya, di sini kan siku-siku sama segitiga ABC. Nah, pertama tangan yang depan per samping. Untuk segitiga yang atas berarti R per 2. Nah, untuk segitiga ABC 8 per 6 depan per samping, berarti dapat R nya adalah 8 per 3. Maka luas lingkaran adalah PR kuadrat, Pi kali 8 per 3 kuadrat, yaitu 64 per 9 Pi. Jawabannya D. 19. Titik 2A, min 3B diputar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat putarannya 1,2. Hasil rotasinya segitu, maka A tambah B gimana? Kalau rotasi min A dengan pusatnya P, Q, jadinya seperti ini kita buat. X aksen sama dengan cos sin min sin cos kali X min P Y min Q tambah P sama Q. Kita masukin, jadi seperti itu. Ingat, cos 90 0, sin 90 min 1 ya. Sin 90 maaf 1. Nah, jadinya ini.
kita kalikan 01 kali 2A min 1 min 3A min 2 jadi min 3 min 2 min 1 kali 2A min 1 jadi min 2A tambah 1 ya. Terus tambahin 1 sama 2 jadi seperti ini. Tinggal samakan unsur-unsur yang sama. Pertama yang bawahnya dulu, min 2A tambah 3 sama dengan A3 ini ya, bukan 0 ya, tapi 3. Nah, berarti A nya sama dengan 0. Terus substitusi ke atas, A5 min 2A sama dengan min 3B min 1. Berarti A nya 0, berarti 5 kurang 0 sama dengan min 3B min 1. Jadi 3B adalah min 6, B nya adalah min 2. Jadi A tambah B, 0 tambah min 2, ya, hasilnya min 2. Jawabannya C. 20. Jika sudut lancip X memenuhi persamaan ini, maka tangan X tambah tangan kuadrat X tambah tangan pangkat 3X dan seterusnya itu berapa? Pertama, kalau ada alog A pangkat N itu nilainya sama dengan N ya. Kemudian alog B tambah alog C bisa diubah jadi alog B kali C. Untuk yang sin X log cos X tambah sin X log cos kuadrat X diubah pakai yang rumus kedua ya. Jadi sin X log cos kali cos kuadrat cos pangkat 3X. Terus 3 diubah jadi sin X log sin pangkat 3X. Nah, ini penjumlahan bisa pakai rumus yang kedua lagi ya. Nah, berarti sin log 3 akar 3 kali sin pangkat 3X. Udah sama-sama sin log, tinggal dalamnya aja. 3 akar 3 sin pangkat 3X sama dengan cos pangkat 3X. Kita bagi dengan 3 akar 3 cos pangkat 3X. Sin pangkat 3 per cos pangkat 3 sama dengan 1/3 akar 3. Ingat, sin per cos itu adalah tangan. Berarti tangan pangkat 3X 1/3 akar 3 sama aja 1 akar 3 dipangkatkan 3. Maka tangan X nya adalah 1 akar 3. Nah, kemudian bentuk penjumlahannya misalkan S ya. Nah, ini membentuk deret geometri tahingga dengan suku awalnya adalah tangan X, rasionya juga tangan X. Nah, berarti S nya adalah A per 1 min R, berarti 1 akar 3 dibagi 1 dikurang 1 akar 3. Kita coba kali akar 3 per akar 3, jadinya 1 per akar 3 min 1. Kita kali sekawan, akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Nah, jadinya 1 kali akar 3 plus 1. Penyebutnya karena sekawan tinggal kuadratkan, 3 kurang 1. Jadinya setengah kali akar 3 tambah 1 A. Oke, demikian pembahasan TO 9. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.